Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi. Untuk tim kami, yaitu yang pertama Mas Iya Awala Firdaus, kemudian Mbak Ayu Cusni Hanifah, kemudian Mbak Novi Anugraheni, Mas Ahmad Afandri, kemudian saya sendiri Salsabila. Ya, kali ini pada ruang kolaborasi topik 2.4 telah mempelajari metode Project Based Learning dalam pembelajaran wirausaha. Silakan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk menyelesaikan tugas berikut. Lakukan analisis terhadap materi yang telah dipelajari, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode Project Based Learning terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas? Dari hasil diskusi kelompok kami terkait meningkatkan minat berwirausaha dengan metode Project Based Learning, yang pertama yaitu bisa mengadakan kelas wirausaha berbasis proyek nyata. Di sini, guru membuat kelas wirausaha yang berfokus pada produk nyata. Proyek ini bisa berupa pembuatan kerajinan atau furniture sederhana seperti kursi, meja, atau hiasan dinding dari bambu. Kemudian, pengenalan terhadap konsep wirausaha dilakukan dengan workshop, seminar, dan kegiatan motivasi. Sekolah bisa mengadakan sesi pengenalan tentang wirausaha dengan menghadirkan praktisi atau pengusaha sukses untuk berbagi pengalaman dari pengusaha atau praktisi tersebut. Yang ketiga, yaitu pemilihan proyek yang relevan. Guru bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah di lingkungan mereka yang bisa dipecahkan, lalu memilih proyek yang relevan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk meningkatkan minat berwirausaha menggunakan metode project based learning ya. Yang keempat itu bisa memanfaatkan pembelajaran yang kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini dilakukan melalui kelompok kerja dan diskusi terbuka. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek, mengembangkan tim, dan berkolaborasi. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan pendampingan dan bimbingan. Pendampingan dan bimbingan ini bisa melalui mentorship dan feedback rutin, melibatkan mentor dari pengusaha atau industri, serta memberikan umpan balik secara berkala kepada siswa. Yang keenam, dilakukan presentasi dan evaluasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas dan melakukan evaluasi antar teman untuk memberikan perspektif yang berbeda dari masing-masing usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketujuh, penguatan keterampilan. Nah, penguatan keterampilan ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah dengan menyediakan pelatihan tambahan terkait manajemen keuangan, pemasaran, dan komunikasi. Selanjutnya, yang kedelapan adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan untuk menjaga minat siswa, dapat melalui kegiatan bazar ataupun pameran produk. Kemudian dengan membantu siswa untuk membangun jaringan dengan pengusaha lokal atau komunitas wirausaha. Pada intinya, dengan penerapan metode project based learning ini, kegiatan berwirausaha itu akan menjadi terencana dan menyenangkan. Siswa akan lebih termotivasi untuk berwirausaha dan mengembangkan keterampilan yang berguna dalam dunia nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Ya. Berikutnya yaitu soal nomor 2.
Bagaimana menerapkan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha? Untuk menerapkan project based learning pada mata pelajaran wirausaha terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi proyek relevan, yaitu memilih dilanjutkan dengan pembentukan tim, yaitu membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri 3 sampai 4 orang. Kemudian dilakukan riset dan persiapan. Nah, untuk ini peserta didik melakukan penelitian untuk memahami masalah atau tantangan yang ingin mereka selesaikan melalui proyek. Kemudian dilakukan perencanaan proyek, yaitu setiap kelompok menyusun rencana yang mencakup langkah-langkah pelaksanaan, pembagian tugas, anggaran, dan timeline. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek, yaitu kelompok diharuskan bekerja untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dilanjutkan lagi melalui presentasi dan umpan balik. Nah, untuk setelah proyeknya selesai, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka, kemudian dilakukan umpan balik oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Sesi refleksi ini diadakan untuk mengevaluasi pengalaman belajar, tantangan yang dihadapi, dan keterampilan yang diperoleh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi soal nomor 3. Jelaskan manfaat penggunaan metode project based learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Hasil dari diskusi kami menggambarkan bahwa penggunaan metode project based learning wirausaha memiliki banyak manfaat seperti berikut, yaitu penerapan teori dan praktek, pengembangan keterampilan, kreativitas dan inovasi, keterampilan kolaborasi, kemandirian dan tanggung jawab, analisis dan pemecahan masalah, presentasi dan komunikasi, serta pendidikan berkelanjutan. Adapun penjelasannya dari yang pertama yaitu penerapan teori dan praktik. Project based learning memungkinkan peserta didik untuk menerapkan konsep wirausaha yang mereka pelajari dalam konteks nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan praktis. Peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam industri, seperti manajemen proyek, estimasi biaya, dan pemasaran. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Project-based learning memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah yang ada di pasar. Yang keempat, keterampilan kolaborasi. Project-based learning mendorong kerjasama antar peserta didik, membangun keterampilan tim yang penting dalam dunia wirausaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Afan. Baik, selanjutnya penjelasan terkait manfaat penggunaan metode project based learning jika diterapkan pada pembelajaran kewirausahaan. Di sini poin yang kelima yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Dengan mengelola proyek, peserta didik akan belajar untuk mengambil suatu tanggung jawab atas pekerjaan mereka, di mana ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian dari peserta didik. Lalu poin yang manfaat yang keenam yaitu analisis dan pemecahan masalah. Di sini peserta didik akan dihadapkan pada suatu tantangan yang memerlukan suatu analisis kritis, yang dimana ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan suatu masalah atau problem. Poin yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu keterampilan presentasi dan komunikasi. Di sini presentasi hasil proyek dari peserta didik akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyampaikan ide secara efektif. Nah, di mana ini sangat
penting dalam yang ke-8, yaitu di mana akan mendorong peserta didik untuk terus belajar beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi lingkungan kerja yang selalu berubah secara dinamis. Next. Nah, diharapkan manfaat-manfaat tadi dari penerapan metode project-based learning dalam pembelajaran wirausaha, di sini manfaatnya tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan teknis saja, namun juga menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kesadaran sosial yang ini sangat penting untuk masa depan peserta didik. Begitu hasil dari diskusi kelompok kami terkait ruang kolaborasi topik 2.4. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.